Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Krisna Siwor dengan NIM 2022-0310-54084 dari kelas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi SDGs dalam lingkungan. Terdapat 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian SDGs, kedua implementasi SDGs dalam lingkungan, ketiga manfaat, dan keempat contoh kasus. Jadi SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat dari generasi ke generasi. Upaya ini dilakukan oleh semua negara di dunia, baik negara maju maupun negara yang berkembang. Dalam SDGs terdapat 17 tujuan yang telah dideklarasikan pada tahun 2015 oleh PBB, di mana tujuan-tujuan ini mencakup 3 pembangunan berkelanjutan, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Implementasi SDGs dalam lingkungan. Yang pertama yaitu melalui pendidikan lingkungan, di mana dengan melalui pendidikan semua orang dapat mengetahui mengenai lingkungan dan bagaimana manfaatnya dalam pembangunan yang berkelanjutan. Melalui media pendidikan juga semua orang dapat belajar mengenai dampak lingkungan yang bersih dan juga memberikan kenyamanan serta kehidupan yang sehat karena lingkungan yang terjaga. Kedua, menjaga lingkungan dengan tindakan peduli lingkungan yang dimulai dari diri sendiri, mengajak orang di sekitar, dan juga mengkampanye aksi lingkungan melalui media sosial maupun mendirikan suatu komunitas-komunitas tentang lingkungan, yang mana hal-hal ini dapat memberikan dampak yang besar dan berkelanjutan bagi kehidupan serta generasi yang akan datang. Ketiga, proses penghijauan. Dengan melakukan program penghijauan ini dilakukan dengan penanaman pohon. Proses ini juga menjadi salah satu langkah yang mudah dalam menjalankan program SDGs atau Sustainable Development Goals dalam lingkungan. Dalam 17 tujuan SDGs juga terdapat 6 tujuan yang membahas mengenai lingkungan, yaitu tujuan ke-11, 12, 13, 14, dan 15. Di sini saya akan membahas 2 tujuan, yaitu tujuan ke-6 dan tujuan ke-11. Pada tujuan ini yaitu adanya clean water dan sanitasi, di mana kedua hal ini merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Dan tujuan ini terjamin adanya ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua kalangan yang membutuhkan. Dan tujuan ke-11 yaitu kota dan pemukiman, di mana SDGs menjadikan kota dan pemukiman yang aman dan berkelanjutan, yaitu dengan menjamin adanya akses yang layak dalam pemukiman dan menyediakan fasilitas atau ruang terbuka hijau. Pembahasan ketiga yaitu manfaat SDGs. Manfaat dari SDGs dalam lingkungan yaitu menjadi panduan global dalam mengatasi tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat internasional seperti pengelolaan sumber daya alam, di mana dengan pengelolaan sumber daya alam, masyarakat dapat menikmati kehidupan yang aman dan sehat. Selain itu juga, manfaatnya dapat mengkonservasi sumber daya alam, perlindungan terhadap lingkungan, dan juga ekosistem laut, udara, dan lingkungan sekitar. Pembahasan keempat yaitu contoh kasus. Pada penelitian yang dilakukan di kawasan ekowisata Situgunung pada 2021, di mana permasalahan sampah menjadi masalah di sekitar kawasan Situgunung di Kabupaten Sukabumi. Permasalahan sampai saat ini terjadi karena banyaknya kunjungan dari wisatawan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan, di mana wisatawan membuang sampah sembarangan saat selesai berkunjung, terutama di sekitar danaunya. Dari kasus tersebut diperlukannya pengarahan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan karena dapat merusak keindahan alam dan ekosistem alam. Dengan demikian, adanya pemaknaan dari SDGs bagi pihak pariwisata, pemerintah, dan desa. SDGs dapat diimplementasikan dengan memberdayakan masyarakat agar tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan, dan dengan demikian lingkungan di sekitar Situgunung di Kabupaten Sukabumi dapat terjaga dengan baik keindahan alamnya.
Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang diucapkan, dan terima kasih.